Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com, Amerika Serikat dan China didesak untuk segera memperbaiki hubungan internasional mereka. Konflik China dan Amerika Serikat telah mengganggu tatanan internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan polarisasi global dalam sebuah wawancara dengan Associated Press yang mencakup isu-isu termasuk hubungan China, Amerika Serikat, dan Afghanistan. Menjelang pembukaan Majelis Umum PBB pada hari Selasa, dua negara ekonomi terbesar dunia harus bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim dan menyelesaikan sengketa perdagangan dan teknologi, bahkan ketika mereka bentrok dalam berbagai topik yang diperdebatkan, kata Guterres kepada AP dalam wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu. Sayangnya, hari ini kami hanya melakukan konfrontasi, katanya. Amerika Serikat telah melakukan kampanye pencegahan multilateral terhadap China sejak mantan Presiden Donald Trump menjabat pada tahun 2017. Penggantinya Joe Biden telah mengintensifkan kampanye yang mencakup penjualan senjata ke Taiwan, memperluas daftar entitas Amerika Serikat untuk membatasi perdagangan pada barang-barang sensitif, dan mengadopsi sikap yang lebih tegas di kawasan Indo-Pasifik. Begitu pula sebaliknya, China telah berulang kali mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara kedua negara. Mengenai isu-isu yang dianggap penting oleh China untuk kepentingannya, para pejabat China telah meminta Washington untuk berhenti bermain dengan api. Kesepakatan trilateral pekan lalu yang melibatkan Amerika Serikat dan Inggris menyediakan Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir adalah langkah terbaru untuk menarik kemarahan China. Hanyalah satu bagian kecil dari teka-teki yang lebih kompleks, hubungan yang sepenuhnya disfungsional antara China dan Amerika Serikat, kata Guterres. Kita perlu membangun kembali hubungan fungsional antara kedua kekuatan, katanya menambahkan. Antonio Guterres mempertegas kondisi dunia saat ini yang sedang berjuang mengatasi COVID-19. Penting untuk mengatasi masalah vaksinisasi, masalah perubahan iklim, dan banyak tantangan global lainnya yang tidak dapat diselesaikan tanpa hubungan konstruktif di dalam dunia internasional, masyarakat, dan terutama di antara negara adidaya, tegasnya. Sekjen PBB mengulangi peringatan yang pertama kali dibuat 2 tahun lalu tentang resiko polarisasi global. Perang dingin baru yang dapat memecah dunia menjadi 2 jaringan terpisah, satu milik China dan yang lainnya dipimpin oleh Amerika Serikat. Strategi geopolitik dan militer yang saling bersaing akan menimbulkan bahaya dan memecah belah dunia, katanya lagi dalam wawancara terakhirnya. Negara-negara di seluruh dunia telah merasakan panas karena mereka harus memilih antara China dan manfaat ekonomi yang dapat ditawarkannya, atau Amerika Serikat yang telah menekan sekutunya untuk membatasi hubungan ekonomi mereka dengan China dan bahkan menolak investasi dan investasi China, seperti teknologi 5G Huawei. Menanggapi komentar Guterres, Gedung Putih mengatakan pada hari Senin bahwa Sekjen PBB telah menggambarkan hubungan antara China dan Amerika Serikat, bersikeras bahwa tidak akan mengejar perang dingin baru dengan negara manapun. Hubungan kami dengan China bukan konflik tetapi persaingan, kata Sekretaris Presiden Psaki dalam sebuah pernyataan. Guterres juga membahas masalah lain yang akan dihadapi para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB, tentang peran PBB di Afghanistan baru setelah pengambilan Taliban pada pertengahan Agustus. Guterres menyebutkan sebuah fantasi untuk percaya bahwa keterlibatan PBB akan dapat secara tiba-tiba menghasilkan pemerintah yang inklusif untuk menjamin bahwa semua hak asasi manusia terpenuhi. Dihormati untuk menjamin bahwa tidak ada teroris yang akan pernah ada di Afghanistan, bahwa perdagangan narkoba akan dihentikan. Bahkan perang triliunan dolar yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya tidak dapat menyelamatkan negara itu dari kesengsaraannya, katanya. Seraya menambahkan bahwa pengerahan ribuan tentara mungkin, seperti yang dikatakan beberapa orang, memperburuk masalah Afghanistan. Penarikan militer yang kacau dari Afghanistan bulan lalu menyoroti kegagalan besar operasi Amerika Serikat di negara itu. Sementara Amerika Serikat menerapkan sistem demokrasi, pemerintah Afghanistan runtuh dalam menghadapi kemajuan Taliban yang gesit. Dan semua pencapaian yang diperoleh dengan susah payah hancur dalam semalam.
Banyak orang di Amerika Serikat mempertanyakan apakah perang itu sepadan. Tak lama setelah penarikan, Presiden Biden bersumpah untuk keluar dari pembangunan bangsa dan mengatur ulang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Keputusan tentang Afghanistan ini bukan hanya tentang Afghanistan. Ini tentang mengakhiri era operasi militer besar untuk membentuk kembali negara-negara lain, katanya.